Horas, jua untuk kita semua. Ini adalah video ke-11 penyanggahan atas penyesatan sejarah Batak oleh Guru Gembul di laman YouTube-nya. Kita tidak akan berdiskusi dengan dia lagi karena dia hanya mengutip dari sana sini tanpa pernah memverifikasi atau mencari sumber rujukan yang disebut oleh orang yang dikutipnya, bagian orang yang dikutipnya. Sebuah permasalahan dan keheranan itu adalah bahwa Ibu Ida Piper menjelaskan bahwa orang Batak yang dia temui itu, yang jumlahnya puluhan orang itu, ukuran badannya tidak normal, tinggi, besar, kekar, berotot, tegap. Yang dia bilang kurang lebih tingginya sekitar 2 meter, rata-rata laki-laki orang Batak. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Ibu Piper adalah hanya orang yang menghubungi dia. Tidak disebutkan rata-rata laki-laki orang Batak tingginya 2 meter karena dia tidak pernah mensurvei itu. Oke, inilah profil Ida Piper. Ada pernah saya terbaca dia itu wanita yang tomboy dan tingginya di bawah rata-rata Eropa. Sehingga ketika dia bertemu orang Batak yang tingginya tidak sampai 2 meter itu dia terkejut. Jadi kembali ada hoax yang dibagikan oleh Guru Gembul menyatakan tinggi orang Batak yang ditemui Ida Piper 2 meter, tetapi kenyataannya itu adalah hoax yang dimakan mentah-mentah oleh Guru Gembul. Menurut buku yang ditulis sendiri oleh Ida Piper berjudul Lady Second Journey Around the World yang terbit di New York di tahun 1856, dikatakan oleh dia melihat orang Batak tingginya sekitar tepat 6 kaki. Kalau 6 kaki itu kita kali-kalikan zaman sekarang adalah 1,8 meter, bukan 2 meter. Sehingga jika Ida Piper menyatakan ini sangat besar dan tinggi, berbeda dengan orang-orang yang dijumpainya di dalam perjalanannya di Sumatera, katakanlah di Nusantara, maka artinya Ida Piper tingginya di bawah rata-rata orang Eropa. Jadi Guru Gembul, masih hoax lagi yang kamu bagikan. Ini adalah foto-foto lama orang Batak. Kalau tinggi 1,8 itu hampir atau lebih kemungkinan besar menang banyak. Ini suami dengan istrinya dari tanah Batak Karo. Ini dari Batak Karo juga, lihat tinggi wanita itu. Ini dari Batak Toba, lihat perbandingan tinggi suami dan istri. Ini juga dari Batak Toba, lihat perbandingan tinggi suami dan laki-laki yang bertiga berdiri, kemudian duduk itu tidak terlalu terlihat. Dan lihat ini ada beberapa orang lebih tinggi dari yang lain, ada 3 orang setidaknya. Dan ini juga ada yang tinggi berdiri sebelah batu, mungkin sekitar daerah Tongging ini. Dan kemudian, saya mohon maaf ya, giginya tonggos-tonggos dan ranggeteng. Ranggeteng itu apa sih? Pokoknya mah bergerigi gitu lagi, giginya tuh nggak rapi. Kalau masalah gigi tidak rapi ya memang ya gimana lah Guru Gembul ya, orang Batak dulu tidak ada dokter gigi, tidak ada perbaikan gigi, tidak ada sikat gigi, belum ada odol. Jadi wajar lah kalau giginya tidak rapi. Kemudian seperti dikatakan oleh Uli Kojok dalam bukunya Surat Batak, orang Batak itu menghitamkan gigi atau disebut menghihir melalui sebuah getah ya, yang disebut baja yang mengeluarkan getah hitam. Getah itu dicampur dengan air jeruk purut dan kadang-kadang juga dengan bahan-bahan lainnya. Itu untuk buat pustaka lak-lak ya. Tapi kalau hanya untuk menghitam gigi dia pakai getah hitam dari pohon yang disebut baja. Di Batak Karo ada tradisi mengikir ya. Untuk orang yang akil balik biasanya dikikir giginya dan dihitamkan dengan minyak baja yang diperoleh kayu baja seperti yang di Batak Toba. Jadi proses penghitaman gigi ini adalah normal, kemudian makan sirih. Jadi begitu orang-orang Eropa yang tidak pernah bertemu orang Batak melihat gigi orang Batak sangat hitam, mungkin ya seperti juga Ida Piper, dia sudah ketakutan sebelum bertemu, apalagi melihat langsung kondisi itu ketakutan. Oke Guru Gembul, jangan terkejut foto ini, siapkan batin Anda, jangan sampai Anda pingsan melihat foto ini. Salah satu foto menunjukkan gigi orang Batak Karo. Oke, kita lanjutkan. Gitu. Dan kemudian Ibu Ida menjelaskan walaupun kadang-kadang orang itu terlihat ramah dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita bawa dari orang-orang pesisir. Ya, kemudian dibawa orang pesisir, yang mana masuk Guru Gembul dibawa orang pesisir? Lihat. Yang menemani Ida Piper dalam perjalanannya adalah Holy Bonar, ini orang Batak di daerah Angkola. Ya. Kemudian perjalanannya adalah dari Padang,
kemudian ke sekitar Singgalang Merapi disebut kayu tanam, kemudian tiba di Bukit Tinggi, kemudian tiba di Bonjol, kemudian tiba di Lubuk Sikaping, kemudian tiba di Panti Pasaman, kemudian tiba di Manjaling Julu, tiba di Muara Siponggi, tiba di Kota Nopan, tiba di Panyabungan, tiba di Sayuma Tinggi, tiba di Padang Sidempuan, tiba di Sipirok, tiba di Sosordolok, tiba di Sukumpolon, tiba di Tiga Raja Batang Toru, lalu di Selindung, kemudian ke arah Danau Toba. Jadi disebut dia ditemani oleh raja, ya kemungkinan yang dimaksud adalah Holly Bonar, dan 5 orang dari teman raja ini sebagai guide dan 2 orang kuli. Jadi tidak disebut ada orang pesisir atau orang Melayu di sini, karena dia sendiri datang dari Padang menyusuri Bukit Barisan hingga sampai di Selindung. Jadi jangan kembali bawa-bawa hoax lagi Guru Gembul ya. Tapi tampangnya itu lebih mirip ke binatang daripada kepada manusia. Ya mungkin ada orang Batak Guru Gembul ya. Tampangnya itu karena rahangnya besar, tapi tidak semua. Memang orang Batak itu mirip dengan binatang Guru Gembul. Hanya Guru Gembul yang mirip dengan manusia. Maaf ya. Jadi hati-hati membawa sebuah statement menyangkut kepada suku, karena yang disebut oleh Ida Viver hanya orang yang bertemu dengan dia, yang mengepungnya dikatakan seperti Anda katakan sebelumnya, tinggi sekali, tingginya 6 kaki atau 1,8 meter, dan dia melihat bagian rahangnya seperti binatang buas, tidak sama seperti manusia. Jadi itu dalam ketakutan dia ya. Dan hanya sekali ini dia disebutkan seperti itu, sementara dia menjalani banyak kampung Batak dari Mandailing sampai ke Danau Toba. Begitu juga kembali dia ke Padang. Jadi hati-hati Guru Gembul, karena memang harus diakui orang itu memang mirip binatang, tetapi Guru Gembul mirip manusia. Maafkan saya Guru Gembul. Ya, saya kira ini dulu. Nanti kita adakan video terakhir, video bagian ke-12 untuk membuat kesimpulan. Jangan lupa subscribe, sukai, bagikan, komentari. Horas menjua-jua untuk kita semua.